Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini, Bahasa Indonesia, kita akan belajar lagi tentang materi di bab 4, yaitu informasi penting dalam teks tanggapan. Berarti, hari ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana kita mencari informasi penting dalam teks tanggapan. Dan saya juga akan sebutkan beberapa contoh-contoh atau jenis-jenis teks tanggapan. Teks tanggapan mengandung informasi di dalamnya. Informasi teks tanggapan beraneka ragam seperti ajakan, komentar, dan saran. Informasi tersebut disajikan dalam pokok-pokok isi teks tanggapan. Jadi, pembaca dapat mencari tahu informasi dalam teks tanggapan dengan membaca teks tanggapan secara keseluruhan. Cara menemukan informasi penting dalam teks tanggapan itu ada 4 cara ya. Yang pertama itu adalah membaca teks tanggapan secara keseluruhan. Kemudian menemukan pokok-pokok isi dari setiap paragraf teks tanggapan. Lalu yang ketiga, mencatat informasi penting yang ditemukan dalam teks tanggapan. Lalu cara menemukan informasi yang keempat adalah memeriksa kembali kebenaran informasi yang ditemukan dalam teks tanggapan. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis kalimat tanggapan. Ada kritik, saran, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Kita bahas pertama adalah kritik ya. Coba kita lihat kritik. Kritik berarti kecaman, tanggapan atau kupasan yang disertai uraian mengenai pertimbangan baik buruk suatu pendapat atau paparan. Kritik dapat berisi pendapat yang membangun dan menjatuhkan. Kritik yang membangun dimaksudkan untuk memberi masukan agar permasalahan dapat diatasi dengan baik. Sementara itu, kritik yang menjatuhkan berisi kecaman tanpa memberi solusi atas pendapat yang diungkapkan. Kemudian saran. Saran merupakan pendapat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan mengatasi masalah. Saran berisi masukan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Masukan yang diungkapkan disertai bukti dan alasan sehingga dapat diterapkan. Saran menyasar pada perbaikan dengan menganalisis berbagai masalah yang terjadi. Kemudian sanggahan. Sanggahan merupakan ungkapan ketidaksetujuan dari suatu pendapat. Sanggahan digunakan untuk membantah suatu pendapat. Dalam menuliskan sanggahan, sebaiknya disertai dengan argumen yang kuat. Argumen yang kuat dapat memperkuat sanggahan dalam teks tanggapan. Lalu ada penolakan. Penolakan merupakan ungkapan tidak setuju terhadap suatu pendapat dalam menanggapi masalah. Penolakan disampaikan dengan argumen yang tepat. Argumen yang tepat dapat menghasilkan hasil berbeda. Walaupun berisi penolakan, seharusnya kalimat ditulis dengan etiket yang bagus atau etika yang bagus. Kalimat penolakan tidak boleh menyinggung atau menghina pihak lain. Kemudian ada persetujuan. Persetujuan dimaksudkan untuk mendukung suatu pendapat dalam menyikapi suatu permasalahan. Persetujuan dilakukan dengan membenarkan suatu pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Persetujuan dapat memuat pendapat pendukung. Pendapat tersebut bertujuan menguatkan pendapat yang sudah disampaikan sebelumnya. Demikian jenis-jenis dari teks tanggapan. Berarti tadi ada 5 ya. Teks tanggapan ada 5, yaitu kritik, saran, sanggahan, penolakan, dan persetujuan. Sekian materi hari ini. Terima kasih, selamat belajar semuanya. Tetap jaga kesehatan. Semoga semua semakin bisa mempelajari secara mandiri, belajar sungguh-sungguh agar semuanya bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat pagi semuanya.